firman Tuhan di pagi hari ini saya beri tema Bait Allah Sejati. Bait Allah Sejati, kekasih-kekasih Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 16 dan 17 ini kekasih Tuhan merupakan ayat kunci dari 1 Korintus pasal 3 ini kekasih-kekasih Tuhan. Penulis kitab ini adalah Rasul Paulus, kekasih-kekasih Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus kekasih bahwa bait Allah sejati adalah mereka sendiri. Bait Allah yang sejati adalah jemaat-jemaat yang ada di Korintus kekasih Tuhan. Ayat yang ke-17 kekasih-kekasih Tuhan, Paulus menegaskan di situ bahwa barang siapa membinasakan bait Allah dengan cara tidak menjaganya dengan benar kekasih Tuhan, maka konsekuensinya adalah hukuman dan kebinasaan kekal kekasih-kekasih Tuhan, ya. Dan bagi yang tidak menjaga bait Allah dengan benar kekasih-kekasih Tuhan, maka dikatakan bahwa akan dibinasakan juga kekasih-kekasih Tuhan. Hidup kita ini kekasih-kekasih Tuhan itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Nah, pada pagi hari ini firman ini juga disampaikan kepada kita bahwa bait suci Allah yang sejati adalah kita kekasih Tuhan. Sejak bait Allah secara jasmani, secara gedung ketika hancur di Yerusalem, maka bait Allah itu Tuhan pindahkan kepada kita kekasih-kekasih Tuhan. Jadi gereja itu adalah gedungnya, adalah gedung, tetapi gereja yang sejati adalah kita, tubuh kita. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Korintus agar mereka menjaga bait Allah dengan sebaik-baiknya. Maka firman Tuhan di pagi hari ini juga datang kepada kita supaya mari kita jaga tubuh kita ini yang adalah bait suci Allah ini, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri kekasih Tuhan, tapi milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Tuhan, dikatakan bait Allah, rumah Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah istana raja di atas segala raja. Bayangkan kekasih Tuhan, kita bangga karena tubuh kita ini Tuhan jadikan sebagai istananya kekasih-kekasih Tuhan, ya. Kita bangga bahwa tubuh kita ini menjadi bait Tuhan, rumahnya Tuhan, rumah Roh Kudus. Untuk itu kita jaga baik-baik istana raja di atas segala raja, King of King, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita lambaikan tangan untuk raja di atas segala raja yang telah memilih kita, saya dan saudara. Kita dulunya tubuh kita ini fana, kita kotor, kita najis, kita adalah sampah, ya. Hidup kita bagaikan kita berada di tumpukan-tumpukan sampah, dan Tuhan melihat kita. Karena apa dikasih Tuhan? Maka Tuhan menjelajah bumi dan melihat kira-kira siapa yang bisa saya taruh kasihku, perhatianku, firmanku di dalam hatinya. Tetapi Tuhan melihat, ya. Tuhan melihat bahwa kita yang duduk ini, kita semua dari kecil sampai besar, Tuhan melihat. Tuhan pandang bahwa kita berharga. Yesaya mengatakan bahwa engkau berharga di mataku. Siapakah kita sehingga Tuhan memandang kita berharga? Sebab kita berharga di mata Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Untuk itu jangan merusak diri kita. Jangan melihat diri kita ini tidak berharga. Jangan melihat diri kita ini saya hina, saya miskin, saya tidak ada apa-apa. Tetapi pandangan Tuhan itu kita sangat berharga sekali kekasih-kekasih Tuhan. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, tubuh kita, saya tadi katakan bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, istana raja di atas segala raja. Pertanyaannya, bersediakah kita, bertanggung jawabkah kita menjaga rumah Roh Kudus ini? Bersediakah
membersihkannya, selalu menyapu bersih istana ini atau tidak, kekasih Tuhan? Kekasih Tuhan, ketika kita merenungkan firman ini, kekasih Tuhan, kalau kita merenungkan dengan baik-baik, sedih, air mata bisa keluar, kekasih Tuhan. Siapakah kita? Kita ini adalah sampah, kita najis, kita kotor, ya, kita penuh dengan lumpur dosa, tetapi Tuhan mengangkat kita, Tuhan membersihkan kita, kemudian Tuhan mengangkat kita dan menaruh di atas gunung batu kelumputan, kekasih Tuhan, dan kita spesial di mata Tuhan. Untuk itu di pagi hari ini, lihatlah diri kita, lihatlah diri saudara-saudara, bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan, sangat spesial di mata Tuhan. Saudara-saudara ada di luar sana mungkin dipandang oleh orang dengan tidak benar, tidak baik, tapi harus punya hati yang besar bahwa saya ini spesial di mata Tuhan. Saya tidak perlu orang mau bilang apa, orang bilang apa di sebelah kanan, orang mau bilang apa di sebelah kiri, tetapi saya cuma mau mengatakan bahwa saya berharga di mata Tuhan, saya spesial di mata Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya tidak mau menyenangkan hati manusia. Melakukan kebenaran firman itu untuk menyenangkan raja di atas segala raja. Bukan saya melakukan itu untuk dilihat pendeta, untuk dilihat orang bahwa saya adalah orang benar, saya adalah orang Kristen, saya adalah majelis, saya adalah pendeta. Tetapi saya melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa, hati raja di atas segala raja, kekasih Tuhan. Untuk itu mari kita jaga bait Allah ini dengan baik-baik, ya kekasih Tuhan. Tuhan pandang kita berharga, tetapi kita dengan seenaknya saja, dengan semau-maunya kita memperlakukan tubuh kita ini dengan sesuka-sukanya kita. Kita memasukkan sampah-sampah di dalam tubuh kita, sampah emosi, sampah amarah, sampah rokok, sampah alkohol, semuanya itu, sampah ucapan-ucapan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita masukkan dengan sesuka-suka hatinya kita di dalam bait Allah yang kudus ini, di dalam istana raja di atas segala raja ini. Mari coba kita merenungkan, tubuh saya ini adalah bait Allah, tubuh saya ini adalah istana bagi Tuhan. Coba bayangkan, kekasih Tuhan, kalau merenungkan betul bahwa tubuh saya adalah istananya Tuhan, maka pasti kita ada roh takut akan Tuhan ketika kita mau melakukan hal yang tidak benar. Kekasih Tuhan, kita tidak sempurna. Siapa yang sempurna? Kita masih menginjakkan kaki di bumi ini, kekasih Tuhan. Kita tidak sempurna. Kita rentan sekali dengan dosa. Tetapi kekasih Tuhan, sedikit saja kemauan kita, Tuhan saya mau berubah, Tuhan saya mau maju, saya mau berubah Tuhan, sedikit saja, pasti Tuhan akan menambah-nambahkan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Ya, mungkin kemarin kita ada di rumah saja, tidur saja, dan Tuhan saya mau masuk ibadah, saya mau dengar firman Tuhan, Tuhan akan bawa kemari, kekasih Tuhan. Dan minggu depan Tuhan akan bawa lagi, minggu depan Tuhan akan bawa lagi, karena Tuhan melihat sedikit kemauan yang ada di dalam hati kita itu, maka Tuhan akan menambah-nambah, Tuhan akan menambah-nambah, kekasih Tuhan. Yakini itu, bahwa sedikit saja kerinduan, Tuhan akan menambah kerinduan kita menjadi sehasta, menjadi panjang lebar, ya, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu panjang tinggi, ya, seluas-luasnya kebaikan Tuhan kepada kita, kekasih Tuhan, ya. Kita memasukkan sampah-sampah tipu daya di dalam tubuh kita, di dalam rumah Roh Kudus itu. Kebohongan, tipu daya kita masukkan dengan seenaknya saja, kekasih Tuhan, karena kita merasa bahwa ini tubuh saya, ini milik saya, tanpa kita melihat bahwa ini adalah punyanya Tuhan, punyanya Tuhan yang kudus, kekasih Tuhan. Yesus adalah kepala gereja, dia kudus, dia sangat suci dan kudus. Kita adalah tubuh Kristus, ya kekasih Tuhan. Bagaimana kepala itu dia mau meletakkan kepalanya di tubuh kita yang najis ini, yang kotor dengan sampah ini. Maka ada firman Tuhan mengatakan bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi manusia, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini pengertiannya bahwa Tuhan selalu melayani dan melayani
tidak bisa dan tidak bisa. Maka pada saat kita akhir zaman, ketika saya menyampaikan bahwa nanti ketika gereja sementara ini dibina oleh bintang-bintangnya Tuhan, gembala-gembala lokal untuk menuju kepada kesempurnaan, bahwa gereja akan disempurnakan. Dan pada saat itu ketika terjadi pengangkatan, maka gereja melahirkan anak laki-laki yang disebut dengan generasi penerobos, generasi gada besi. Di saat itu gereja sudah disempurnakan, kepala gereja sudah menyatu, maka gereja melahirkan orang-orang yang sempurna untuk diangkat kepada Allah dan tahtanya. Kasih Tuhan. Sedangkan yang tidak sempurna, saya sudah jelaskan bahwa akan disingkirkan di padang gurun dan akan dipelihara seperti orang Israel dipelihara di padang gurun untuk disempurnakan. Kekasih Tuhan, nanti baca di Yesaya 35. Di saat itu gereja Tuhan, mempelai Tuhan akan disingkirkan untuk disempurnakan di sana. Kekasih Tuhan, menanti ketika bunyi nafiri, maka orang-orang mati akan bangkit. Kemudian gereja yang sudah disempurnakan itu akan terangkat, diubah dulu dalam tubuh kemuliaan. Kita punya badan seperti begini, sebelum diubah dalam tubuh kemuliaan kita tidak bisa terangkat, kita tidak bisa tersingkir. Kita yang badan kecil-kecil juga tidak bisa, apalagi badan yang besar-besar. Kekasih Tuhan, tapi saatnya kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, baru kita disingkirkan di sana, diperbaiki ya. Di situ dikatakan orang buta akan melihat. Nanti pulang baca itu Yesaya 35 di situ. Itu buatan Nabi Yesaya. Kekasih Tuhan, ketika bunyi nafiri, orang-orang mati bangkit. Kemudian kita sebagai mempelai itu, kekasih Tuhan, kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Kekasih Tuhan, saat sekarang kita melihat dan mendengarkan ini seperti mustahil, kekasih Tuhan, tetapi ini adalah firman Tuhan, dan ini pasti firman Tuhan pasti akan digenapi. Kekasih Tuhan, untuk itu jangan berkecil hati. Sekarang ayo berjuang. Tidak ada mustahil kalau kita diangkat kepada Allah dan tahtanya. Tidak ada yang ada jemaat, nanti baru saya jelaskan, ada jemaat yang karakternya jelek sekali, tetapi dikatakan bahwa ketika dia bertobat sungguh-sungguh, maka dia akan mengalami pengangkatan kepada Allah dan tahtanya. Kekasih Tuhan, untuk itu sekarang jangan berkecil hati bahwa saya masih berdosa, saya masih begini, saya masih begitu. Tapi mari kita berjuang. Pasti saatnya kita akan menjadi orang-orang yang sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan berkecil hati bahwa saya masih berdosa, saya masih begini, saya masih begini. Sedikit saja kemauan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Sedikit saja kerinduan kita, Tuhan akan membawa kita pelan-pelan sampai kita menjadi sempurna. Kekasih, karena Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih dan sayang, berlimpah kasih dan setia. Kekasih Tuhan, untuk itu hari ini berbesar hati bahwa Tuhan akan membawa saya sampai kepada kesempurnaan itu. Kekasih, karena itu adalah firman Tuhan. Maka ketika kita punya kerinduan, firman itu akan digenapi dalam kita. Kekasih Tuhan, kekasih Tuhan ya, dikatakan dalam Yesaya 43 dan 43, kekasih Tuhan, di situ dikatakan kita dipandang berharga dan kita dijadikan biji matanya Tuhan. Bayangkan, kita berharga, kita dijadikan biji matanya Tuhan. Biji mata itu, kekasih Tuhan, bagian yang paling rentan sekali. Ketika Tuhan menjadikan kita biji mata Tuhan, maka ketika kita diutak-atik oleh manusia, Tuhan merasa sakit loh. Kalau kita diungkit-ungkit, Tuhan merasa sakit. Karena apa? Kita adalah biji mata Tuhan. Kita dikorek-korek, kita dicungkil-cungkil masa kita, masa lalu kita.
Untuk itu, kalau orang mengorek-ngorek keburukan kita, jangan marah, tapi berubah supaya Tuhan melihat dan benar-benar kita berharga di mata Tuhan. Benar kita adalah biji matanya Tuhan. Jaga biji mata Tuhan dengan baik-baik. Jaga biji mata Tuhan dengan baik-baik. Diri pendeta Luki bukan dirinya sendiri, tapi dia adalah biji matanya Tuhan. Maka jagalah baik-baik. Saya jaga biji matanya Tuhan. Saya jaga baik-baik. Pemuda remaja jaga biji matanya Tuhan dengan baik-baik. Di luar sana jadilah yang terbaik, mengharumkan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan ya, kekasih-kekasih Tuhan. Jangan kotori baiknya Tuhan, kekasih Tuhan ya. Kita tadi baca bahwa di zamannya Tuhan Yesus, kekasih Tuhan, bait suci Allah itu dipakai dengan sewenang-wenang, kekasih Tuhan. Dipakai untuk berjual, kekasih Tuhan ya. Ada orang berjualan lembu, ada orang berjualan kambing domba, merpati. Orang berjualan di sana, padahal kambing domba itu bisa dijual, lembu itu bisa dijual untuk membangun bait Allah. Tetapi dipakai dengan penukar uang, dipakai untuk kepentingan diri di dalam rumah Tuhan. Kalau kita di zaman sekarang mungkin kita punya sesuatu ya, mungkin kita tidak punya lembu, kambing, domba, merpati, tapi mungkin kita punya sesuatu yang bisa dijadikan untuk kita bantu ini untuk membangun bait Allah, tetapi kita pakai dengan sendiri-sendirinya, kita pakai untuk kepentingan diri, kita pakai untuk beli lipstick, kita pakai untuk beli skincare, mungkin begitu ya, contoh kecil saja, kekasih Tuhan ya. Kalau apa yang kita punya, mari kita kasih. Sedikit kita punya, kita bagi dengan Tuhan kah? Sedikit kita punya, kita bagi dengan Ibu Gembala kah? Jangan kita makan sendiri-sendiri. Saya melihat Mama In bawa ikan untuk Ibu Gembala dan saya juga menikmati itu, kekasih Tuhan. Mungkin ada yang punya sayur, bagi kah? Atau jual lalu bagi, kasih untuk pembangunan bait Allah kah? Itu kekasih-kekasih Tuhan, itu maksudnya begitu. Nah, orang berjualan di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan marah. Maka ketika kita pakai kita punya diri ini untuk kepentingan pribadi kita, maka Tuhan pasti marah juga. Mungkin di luar sana kita tidak lihat, ke luar sana di kota-kota besar mungkin orang-orang anak-anak Tuhan juga mungkin mereka memperdagangkan tubuh mereka untuk diri mereka sendiri. Laki-laki begitu juga, dia memperjualkan dirinya. Perempuan dia memperjualkan dirinya, kekasih Tuhan. Ya itu mungkin terlalu jauh di sana. Tetapi mari kita lihat hal yang sederhana saja di dalam hidup kita. Kita jaga kita punya wajah ini, bukan berarti ibu-ibu melihat dirinya, merawat wajahnya supaya cantik itu untuk menarik orang-orang lain, lelaki lain, tetapi tubuh ini penuh kemuliaan, perlu juga dirawat. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu merawat diri, jangan kikir-kikir, tetapi kasih uang untuk beli bedak, untuk beli lipstick supaya bibir jangan pucat, kekasih Tuhan ya. Itu contoh kecil-kecil. Pakai hidup kita, diri kita untuk memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan bukan tidak boleh bukan tidak boleh, anak-anak Tuhan bukan tidak boleh berhias, tidak boleh berpakaian, tapi anak-anak Tuhan harus menunjukkan bahwa kita anak raja. Penampilan kita harus sebagai anak-anak raja, bukan berarti harus yang megah-megah, bukan berarti harus yang mewah-mewah, tetapi jangan sampai kita pergi pada pakai yang robek-robek, sedangkan ada yang baru-baru ada di dalam tas, koper. Tunggu nanti tahun baru dulu, Natal dulu. Tapi pakailah untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mau melihat bahwa Yeremia 18 ayat 1 sampai 2
23, kekasih-kekasih Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ini tentang pekerjaan tukang periuk, kekasih Tuhan. Bahwa kita seperti periuk, kita seperti bejana hidup kita yang sekarang yang adalah bait Allah ini. Mungkin kita masih peot-peot, mungkin kita masih punya kurang-kurang. Tuhan harus hancurkan itu dulu, lalu bentuk dengan baik-baik, supaya bejana hidup kita, bait Tuhan ini dengan indah dan megah di matanya kekasih-kekasih Tuhan, ya. Kekasih-kekasih Tuhan, Roma 12. Di sini Roma 12 ayat 1 dan juga Yakobus 1 ayat 27. Di sini menekankan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan diri sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh dosa, ya. Biar banyak gangguan, pengaruh-pengaruh yang datang banyak, tetapi kita tolak. Mungkin kita masih menerima separuh karena kelemahan kita, tetapi kita tolak yang lain-lain. Minta lagi, Tuhan, ini masih ada dalam diri saya, Tuhan tolong saya, maka pasti pertolongan Tuhan, pasti semuanya akan tertolak. Kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau melihat lagi Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Di akhir zaman ini, iblis dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mengganggu anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, untuk mengotori bait Allah yang sejati, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi mari, Roh Kudus juga bekerja 2 kali lipat. Iblis bekerja 2 kali lipat, tetapi Roh Kudus juga bekerja 2 kali lipat. Mari kita melihat apakah kita mau ikut yang iblis bekerja, ada di dalam pekerjaan iblis yang 2 kali lipat itu, atau kita ada di dalam pekerjaan Roh Kudus yang bekerja 2 kali lipat. Mari kita bawa diri kita untuk ditawan oleh Roh Kudus. Biarlah kita jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi kita jatuh di bawah kaki Yesus, Roh Kudus yang menawan kita. Maka Tuhan dengan tangannya yang penuh kasih itu, dia akan mengangkat tangan kita, memegang tangan kita, dan dia mengangkat kita sambil mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin kita di pagi hari ini kita datang dengan beban-beban yang berat, tetapi Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan bahwa dia memegang tangan kita, dia mengangkat beban kita, dia taruh di atas pundaknya, dia yang memikulnya, dan kita menjadi lega. Kekasih-kekasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang ini kekasih-kekasih Tuhan, kita ada di dunia, kekasih Tuhan, yang penuh dengan godaan dan cobaan. Kekasih-kekasih Tuhan, ya, bahwa di dalam dunia ini, kalau kita tidak memegang firman Tuhan, kita tidak panggil nama Yesus, maka kita akan terseret dan terseret. Kita akan jatuh dan mulai tidak berdaya. Tetapi Yesus adalah jaminan kita. Maka mari kita memegang tangan Yesus, kita memegang firman Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Dan kita mau melihat bahwa kita mau membaca dulu Wahyu 18 ayat 1 sampai 3. Pendeta Luki boleh membacakannya. Wahyu 18 ayat 3, 1 sampai 3. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat ketiga yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel,
kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah membuat cabul dengan dia, dan pedang-pedang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Demikianlah firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kita sementara menghadapi Babel besar, kekasih Tuhan. Di akhir zaman, bahkan kita yang di dalam menghadapi dunia ini sedang terjadi bahwa iblis yang dulu memperdaya Hawa, dulu dia sebagai ular kecil yang memperdaya Hawa, tetapi sekarang dia sudah besar di dalam, dia sudah tua di dalam kejahatannya, maka dia di dalam kitab Wahyu dikatakan ular tua, nasi naga tua, usi ular tua. Karena apa? Dulu dia memperdaya Hawa sendiri, tetapi sekarang ini dia sudah memperdaya dunia dan sementara sempurna di dalam kejahatannya, dan kita sementara menghadapi itu, kekasih Tuhan. Dan iblis nasi naga tua itu, kekasih Tuhan, dia bekerja keras merasuk antikris, kekasih Tuhan dan nabi palsu untuk memperdaya gereja Tuhan, kekasih Tuhan yang adalah bait Allah yang sejati. Pada zaman Yesus Kristus, penyalahgunaan bait suci, yaitu orang-orang berjualan di dalam rumah Tuhan. Dengan demikian maka terjadilah, muncullah pengejek-pengejek Tuhan Yesus, muncullah penentang Tuhan Yesus, kekasih Tuhan. Dan di akhir zaman, penyalahgunaan bait suci Allah ini, kekasih Tuhan, akan bermarnas di satu kota besar secara rohani dan disebut dengan Babel besar, ibu dari semua pelacur di bumi yang akan hancur dalam satu hari. Pelacur besar, kekasih Tuhan, mempelai Kristus, mempelai Tuhan itu hanya satu saja cintanya, yaitu memberikan cintanya kepada satu sang kekasih, yaitu Tuhan Yesus sebagai gembala agung, Tuhan Yesus sebagai imam besar agung dan sebagai mempelai surga. Tetapi pelacur besar itu dia mempunyai banyak kekasih, dia mempunyai banyak kekasih, para kekasih, dia punya penyembahan di sana, penyembahan di sini, itulah yang dinamakan pelacur terbesar, kekasih Tuhan. Dan pelacur itu dia tidak mempunyai anak rohani. Sebab apa? Dia hanya memuaskan hidupnya, dirinya dengan dirinya, kekasih Tuhan, memuaskan hawa nafsunya dengan dirinya sendiri. Tetapi mempelai Kristus, gereja Tuhan, mempunyai anak-anak rohani. Maka ibu gembala punya anak rohani ada di sini. Para jemaat, majelis itu, ibu gembala punya anak-anak rohani. Kemudian punya anak rohani lagi, anak-anak sekolah, anak pemuda remaja. Kemudian punya anak rohani lagi sama anak-anak sekolah minggu. Dan semua ini akan menjadi Kristus kecil untuk menyelamatkan dunia ini, kekasih Tuhan. Kita semua adalah Kristus kecil untuk menyelamatkan gereja Tuhan yang sementara ada di luar sana, yang sementara berada, yang sementara bermain di pelataran setan. Kita sebagai Kristus kecil, kita sebagai penebus kecil, mari kita bekerja untuk kita menyelamatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Kita sebagai penebus kecil untuk menebus, untuk mengangkat mereka dan bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, kekasih. Kita membaca lagi Wahyu 18 ayat 4 dan 5, Pendeta Luki. Ini sebentar lagi. Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata,
Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut timpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, kejahatan pelacur besar kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan menyuruh bahwa pergilah dan supaya jangan mengambil bagian dari dosa-dosa mereka. Ketika kita melihat ada orang yang mau membawa kita kepada hal yang tidak baik, pergi dari dia. Teman-teman yang mau membawa kita kepada hal yang tidak baik, pergi dari dia, kekasih-kekasih Tuhan. Pergi dari orang-orang yang mau menyesatkan kita, kekasih Tuhan. Kita disuruh pergi. Kita pergi dari orang-orang atau tempat-tempat yang menyesatkan. Jangan kita tahu bahwa tempat itu adalah tempat-tempat tersesat, tetapi kita bawa diri kita ke dalam pencobaan sehingga kita juga disesatkan, kekasih-kekasih Tuhan. Bahwa penyalahgunaan bait Allah, kekasih Tuhan, bait suci Allah, penyalahgunaan bait suci Allah akan, kekasih Tuhan, di akhir zaman akan mengendalikan perdagangan dunia, kekasih-kekasih Tuhan. Dan di sana akan duduk antikris, kekasih Tuhan, yang menguasai bait Allah, kekasih Tuhan, dan akan meluncurkan mata uang tunggang. Kita sementara menuju ke sana, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Satu alat tukar dipakai dan akan dimaklumatkan secara internasional, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Matius 24, 15 dan 16. Matius 24 ayat 15 dan 16. Kita cepat-cepat saja, kekasih Tuhan, jangan kita bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Matius 24 ayat 15 dan 16. Jadi apabila kamu melihat pembinaan kecil berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Demikian. Haleluya. Bahwa di kitab Wahyu mengatakan bahwa yang berdiri di bait Allah itu bukan pendeta, bukan orang kudus, tetapi pembinasa keji, kekasih-kekasih Tuhan, yang akan berdiri di bait Allah, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Dan di firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ini pengertiannya bagaimana, kekasih-kekasih Tuhan, harus berlari ke pegunungan. Kita yang ada di tempat yang rendah, pengajaran-pengajaran yang tidak memuliakan nama Tuhan, kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan, kita disuruh untuk pergi ke pegunungan. Ke pegunungan itu apa, kekasih Tuhan? Tempat yang tinggi, yaitu pengajaran yang tertinggi adalah firman Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Pengajaran yang paling tertinggi adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Tempat untuk kita berlindung adalah Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Berlarilah di tempat yang tinggi, kekasih Tuhan. Berlari di tempat pegunungan. Di sana ada Yesus Kristus yang adalah gunung batu kerumputan, kekasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, ya. Dan kemudian Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 1-2. Sebentar lagi. Mazmur 144 ayat 1-2. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur, dari jari-jariku untuk berperang, yang mencari tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menunjukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Amin. Tempat yang paling aman adalah berlindung di dalam Tuhan Yesus, berlindung di dalam kepak sayapnya. Dia seperti dia punya tangan
di bawah ketiaknya. Seperti induk ayam yang ketika ada burung elang, dia mengumpulkan anak-anak di dalam sayapnya. Demikianlah Tuhan kita. Untuk itu jangan berlari ke tempat ketika ada hal-hal yang menakutkan, jangan berlari ke tempat lain. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kekasih Tuhan ya. Untuk itu di zaman ini banyak ya kabar-kabar yang menggemparkan, yang membuat iman kita goncang. Tetapi mari kita saling support. Kita, saudara dan saudara, kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita tegur lain dengan kasih. Kalau yang lain salah, datang sampaikan kepada dia. Tegurlah dengan kasih. Peluklah dia ketika dia jatuh. Angkat dia. Jangan semakin menolak dia, semakin memojokkan dia. Tetapi ketika ada yang salah, pemuda remaja ketika ada sesuatu, mari angkat adik-adik. Saya senang sekali Nona Bapak Gayus punya anak Nona Sandy. Dia selalu mengangkat adik Is, ada bersama-sama dengan adik Is. Ketika ada di sini, dia belum kenal orang, tetapi dia merasa tenang, aman ketika ada kakak Sandy. Ketika ada orang yang marah-marah dia, saya lapor ke kakak Sandy dan pasti kakak Sandy berbuat sesuatu untuk membela adiknya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, kekasih Tuhan. Kita saling support, jangan kita saling bertinju, tetapi kita saling support, kita saling memeluk, kita saling merangkul kekasih-kasih Tuhan, saling menguatkan kekasih Tuhan untuk kita bersama-sama berjuang menjadi bait Allah yang sejati, dan supaya roh Allah tinggal terus di dalam kita untuk kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kekasih Tuhan. Dan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai superhero kita. Nanti ketika saya mendapatkan kesempatan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya superhero. Dan pada hari ini kita menjadikan Yesus sebagai superhero kita ya, sebagai bos kita, pembela kita, kekasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus memerintah di dalam hidup kita dalam baitnya yang kudus ini, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang, kekasih Tuhan. Tetaplah jaga tubuh Tuhan, jaga bait Allahnya, jaga istana ini, jaga biji mata Tuhan ini. Ya, karena ini adalah, katakan, saya adalah biji mata Tuhan. Katakan, saya adalah biji mata Tuhan. Barang siapa yang mengorek-ngorek saya, Tuhan bela saya, kekasih Tuhan. Tuhan pembela kita, kekasih Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan zaman sekarang berjagalah. Karena zaman sekarang ini sementara menggemparkan dunia. Kabar di sana, kabar di sini menggemparkan dunia. Di sana sini terjadi pembunuhan manusia, ketika ditusuk, ketika dibunuh itu seperti hewan saja. Karena kehidupan manusia hidup di dunia ini sudah hampir penuh dengan kejahatan. Dan ketika jumlah yang penuh yang Tuhan sediakan tentukan untuk bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang non-Israel, ketika jumlah itu sudah penuh, maka kejahatan juga akan memenuhi bumi ini. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita yang adalah Israel cangkokan. Sebab pada saat itu ketika jumlah untuk bangsa-bangsa lain non-Yahudi, ketika jumlah yang sudah ditentukan sudah penuh, maka Tuhan akan mengalihkan perhatiannya kepada saudara-saudara kandungnya, orang-orang Israel, kekasih Tuhan. Sekarang orang Israel, mereka masih tegar tengkuk karena Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi ketika jumlah yang Tuhan tentukan sudah penuh, maka Tuhan akan kembali menyayangi bangsa Israel. Dan pada saat itu kejahatan di bumi sudah penuh dan kita tidak ada lagi kesempatan. Untuk itu mari kita siapkan diri kita dari sekarang, jangan kita
Yahudi non Israel itu, kekasih-kekasih Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, sayang mengembalikan mimbar ini kepada Bapak Gayus, puji Tuhan. Dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan,